Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya. Tentunya kalian harus belajar dari rumah dan juga membantu orang tua, dan tentunya kita harus selalu berolahraga, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah anak-anak sekalian, jadi kita pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan belajar mengenai PJOK. Namun sebelumnya alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita sudah berada di pelajaran yang baru ya. Tentunya kita sudah di tema 6, energi dan perubahannya, dengan subtema terakhir yaitu subtema 4, penghematan energi, dengan materi kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Nah anak-anak sekalian, jadi kita menggunakan alat itu yang ada dua. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan bola dan menggunakan tempurung kelapa. Nah tentunya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama atau ketukan menggunakan alat. Nah, tentunya saya ulangi, alat yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu bola dan tempurung kelapa. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Nah, anak sekalian, jadi kita akan masuk ya pada materi kita yang pertama. Ini adalah kita akan mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Kita bisa melakukan tahapan-tahapan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan, tentunya dengan menggunakan alat yaitu bola. Nah, cara melakukannya yaitu pertama, berdiri tegap sambil memegang bola. Nah, kita bisa melihat di gambar pertama. Kemudian yang kedua, letakkan bola tepat di depan dada. Jadi kita meletakkan bola tepat di depan dada. Jadi bisa agak dekat dengan dada, bisa juga tangan kita lurus ke depan dan sambil memegang bola.
Kemudian yang ketiga, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Nah, seperti yang dilakukan ya, yang ini. Kita mengangkat kaki kiri, kemudian kita mengayunkan tangan ke sebelah kanan ya, seperti ini. Setelah itu kita angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Berarti kita mengangkat kaki kanan, sebaliknya kita mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Kemudian yang kelima, lakukan sesuai irama yang dipimpin gurumu. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita lakukan secara berangkai ya. Jadi ini adalah kegiatan atau gerakan yang berkelanjutan. Tentunya yang pertama kita berdiri tegak sambil memegang bola di depan dada. Nah, kemudian kita sambil mengangkat kaki ya, kemudian kita mengayunkan tangan seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak sekalian, kita akan melihat animasi dari melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini dari animasinya kita bisa melihat ini gerakan yang cukup cepat. Jadi anak-anak sekalian juga kita bisa melakukannya dengan lambat ya. Jadi kita bisa memakai tempo yang cepat, kita juga bisa memakai tempo yang lambat, tergantung dari hitungan atau ketukan yang kita lakukan. Nah, seperti teman kita yang akan mempraktikkan mencoba ya untuk gerakan yang pertama. Nah, di sini itu terdapat kesalahan karena itu tidak mengangkat kaki ya. Jadi di sini sudah ada dua gerakan, yaitu hanya memutar ya. Jadi ini masih gerakan yang keliru. Selanjutnya dari teman kita. Nah, ini mengangkat kaki kanan kemudian mengayunkan kaki tangan kiri ya. Nah, ini sudah bisa dikatakan benar ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerakan memutar badan. Itu yang pertama, berdiri tegap, jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Jadi di sini ada gerakan jalan di tempat. Tentunya hampir sama dengan tadi, bola itu diletakkan di depan dada. Pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Jadi setelah kita mengangkat atau jalan di tempat dengan kaki kiri, kita sudah mulai menghitung di situ. Pada saat sampai keempat, nah kita kemudian memutar badan menghadap ke belakang seperti yang ini. Kemudian pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Berarti kita masih dalam posisi menghadap ke belakang ya. Kita menghitung lagi kelima dan seterusnya. Pada hitungan ke-8, putar badan menghadap ke depan kembali. Jadi kita mutar badan setelah hitungan ke-8. Jadi kita bisa lakukan secara berulang-ulang. Tentunya lakukan sesuai irama yang dipimpin oleh gurumu. Seperti itu anak sekalian, jadi saya rasa ini juga sangat mudah jika kita memahami gerakan yang akan kita pelajari bersama. Tentunya ada di sini. Yang pertama itu kita meletakkan bola di depan dada, kemudian jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri, kemudian kita memutar badan menghadap ke belakang. Nah, setelah itu kita menghadap kembali ke depan, tentunya kita memutar badan ya. Nah, seperti ini akan dilakukan oleh teman kita. Nah, kita harusnya juga menghitung ya dari 1 sampai 4. Setelah itu kita menghadap ke belakang. Setelah menghitung kita menghadap kembali ke depan. Saya rasa seperti itu. Jadi ini sudah bisa dikatakan benar ya, gitu gerakan memutar badan. Nah, masih ada dari teman kita yang akan mempraktekannya. Tentunya kita ya seperti ini, dia berhitung sampai 4. Setelah itu kita kembali jalan di tempat. Setelah 8 kembali lagi ke posisi semula. Nah, ini dilakukan 2 kali ya. Saya rasa ini gerakan yang sudah benar. Nah, masih ada dari teman kita
pertama kita jalan di tempat. Jadi tadi yang saya katakan, bolanya itu bisa diletakkan di dada, bisa juga kita luruskan lengan ke depan ya, sambil memegang bola. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengkombinasikan gerakan yang tadi menjadi satu rangkaian gerakan. Dan di sini ada gerakan kombinasi melompat, mengayun, dan memutar. Yang pertama, berdiri tegap sambil memegang bola, letakkan bola tepat di depan dada. Seperti yang gambar pertama, yang ini ya. Kemudian yang kedua, gerakan pertama melompat ke sebelah kiri. Nah, jadi kita melompat ke sebelah kiri. Jadi yang dimaksud itu yang ini ya. Ini melompat sebelah kiri, ini yang menggunakan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Setelah itu, gerakan kedua melompat ke sebelah kanan. Itu angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Jadi ini harusnya kita mengangkat kaki kanan dan mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Saya rasa ada keliru pada gambarnya ya. Kemudian yang keenam, gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Setelah itu kita melakukan gerakan keempat, yaitu putar badan menghadap ke belakang. Jadi di sini kalau di gambarnya itu dia menghadap kembali ke depan setelah menghadap ke belakang. Nah, kita akan melihat dari teman kita. Kalau dari sisi cara melakukannya itu sudah benar ya, kita tidak kembali lagi menghadap ke depan. Seperti ini. Setelah itu menghadap ke belakang. Nah, kalau di gambarnya itu dia menghadap kembali ke depan. Jadi saya rasa ini juga gerakan yang sudah benar. Nah, tentunya anak sekalian, jadi di sini tadi kita melompat. Ya, usahakan itu menggunakan tumpuan satu kaki. Kemudian ada dari teman kita yang akan mempraktekkan semua gerakan yang tadi kita bahas satu persatu. Nah, ini gerakan yang tempo lambat ya. Nah, ini kemudian terbadan jalan di tempat. Nah, setelah itu menghadap ke belakang. Setelah hitungan ke-8 menghadap kembali ke depan. Nah, ini gerakan kombinasinya melompat. Jadi anak sekalian, jadi pada pelajaran ini seharusnya kita memang cermat melihat gambar ya, karena tadi ada beberapa yang gambarnya memang keliru juga, tidak sesuai dengan cara melakukan gerakan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu masih ada kombinasi melompat, mengayun, dan memutar. Nah, itu yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Nah, kira-kira yang menimbulkan bunyi itu misalkan kita juga bisa menyiapkan mangkok ya, 2 buah mangkok. Nah, itu juga bisa menimbulkan bunyi kalau kita tepuk ya. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah, artinya ini 1 kelapa yang kita bagi 2. Kemudian yang kedua, berdiri tegak sikap sempurna. Kemudian tentunya tempurungnya berada di depan dada. Tentunya tangan kita lurus ya. Nah, kemudian yang ketiga, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Nah, ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Jadi saya rasa gerakannya hampir sama dengan gerakan yang sebelumnya, kombinasi yang sebelumnya.
Kalau tadi itu menggunakan bola, kita cuma memegangnya. Kalau ini menggunakan tempurung kelapa sekaligus kita tepuk. Seperti itu. Kemudian yang keempat, perhitungan keempat meloncat sambil berputar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Jadi kita keempat meloncat sambil berputar ya. Jadi ini menggunakan tumpuan dua kaki. Itu memutar, setelah itu dia menepukkan kembali tempurung kelapa. Jadi saya rasa anak sekalian, kalian bisa mempraktekannya ini di rumah. Nah, lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Jadi setelah berputar, nah kita kembali menghadap ke depan. Seperti itu anak sekalian, cara melakukan kombinasi melompat, mengayun, dan memutar tentunya menggunakan alat, yaitu menggunakan tempurung kelapa, dan yang sebelumnya tadi itu menggunakan bola. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, jadi kita bisa berlatih di rumah mengenai kombinasi melompat, mengayun, dan memutar. Baik, ada tugas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan kombinasi melompat, mengayun, dan memutar menggunakan tempurung kelapa. Jadi alatnya itu kita bisa ganti dengan mangkok atau sejenis yang lainnya yang bisa menimbulkan bunyi. Kemudian yang kedua, coba perhatikan gerakan tersebut. Seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.